Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 untuk mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan akan membahas materi kepemimpinan dalam bidang kesehatan. Boleh next ini. Jadi pengertian dari kepemimpinan dalam bidang kesehatan, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi sekelompok orang yang terorganisir untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam konteks pelayanan kesehatan, kepemimpinan mencakup kemampuan pemimpin tim multidisiplin mengarahkan proses pelayanan, pengambilan keputusan etis, pengelolaan sumber daya, dan memastikan mutu serta akses layanan bagi masyarakat. Kepemimpinan kesehatan memiliki dimensi spesifik seperti fokus pada keselamatan pasien, integrasi layanan, dan tanggung jawab publik. Kepemimpinan dalam bidang kesehatan adalah kemampuan seseorang atau pemimpin atau fasilitator kesehatan dalam mempengaruhi, mengarahkan, membimbing, serta mengkoordinasikan kelompok atau organisasi kesehatan agar mampu mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. Nah, di sini ada karakteristik khusus kepemimpinan di bidang kesehatan yang dimana kepemimpinan di sektor kesehatan memiliki karakteristik spesifik, yaitu yang pertama ada berorientasi pada keselamatan pasien dan kesehatan masyarakat, yang dimana pemimpin harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip patient safety and public health impact. Lalu yang kedua itu melibatkan banyak profesi, dokter, perawat, sanitarian, bidan, nutrisionis, epidemiolog, analisis laboratorium. Karena itu, pemimpin kesehatan harus menguasai komunikasi lintas profesi, berlandaskan regulasi kesehatan seperti Permenkes, UU, Kesehatan, SPM, standar akreditasi. Lalu selanjutnya menghadapi masalah kompleks seperti penyakit menular, penyakit tidak menular, krisis obat, gizi buruk, outbreak, dan masalah perilaku masyarakat. Dan terakhir, tuntutan pelayanan bersifat multisektor harus bekerja sama dengan desa, sekolah, dinas, rumah sakit, kader, dan tokoh masyarakat. Boleh next, Di sini ada tujuan kepemimpinan, ada 5, yang dimana pertama itu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang kedua meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, yang ketiga menjamin keterpaduan program kesehatan, yang keempat mendukung pencapaian SPM atau standar pelayanan minimal, dan terakhir memastikan pelayanan promotif preventif berjalan optimal. Di sini ada prinsip-prinsip kepemimpinan dalam bidang kesehatan. Yang pertama itu ada prinsip visioner, yang dimana pemimpin harus mampu membuat visi yang jelas seperti mewujudkan masyarakat sehat melalui layanan promotif dan preventif yang bermutu. Yang kedua itu ada visi ini menjadi dasar setiap perencanaan RUK, RPK, pengambilan keputusan dan pemberdayaan masyarakat. Lalu yang kedua itu ada prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang dimana di puskesmas pemimpin harus transparan dalam pertama penggunaan anggaran BOK, JKN, UKM, dan UKP. Yang kedua pelaporan kegiatan bulanan, tahunan, LPLPO. Yang ketiga pembagian tugas staf. Akuntabilitas berarti setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, seperti Permenkes, Permendagri, standar akreditas. Lalu yang ketiga itu ada prinsip kolaboratif dan tim kerja multidisiplin, yang dimana kalian next Lalu yang di sini puskesmas terdiri dari banyak profesi dengan peran berbeda. Pemimpin harus yang pertama membangun budaya komunikasi terbuka, yang kedua mendorong kolaborasi antar profesi, antar dokter, perawat, bidan, ahli gizi, dan sanitarian. Lalu yang ketiga itu melakukan rapat koordinasi rutin. Yang keempat menyelesaikan konflik antar staf secara adil. Tanpa kolaborasi, program UKM dan layanan UKP tidak akan tercapai.
Nah, lalu di sini ada prinsip responsif dan adaptif yang dimana dunia kesehatan sangat dinamis. Pemimpin harus mampu merespons situasi. Misalnya yang pertama ada KLB atau outbreak, yang dimana contoh itu ada DBD, campak, COVID-19, dan diare. Yang kedua itu penurunan cakupan imunisasi. Dan yang ketiga itu ada keterbatasan obat. Dan keempat ada masalah gizi atau stunting wasting. Nah, pemimpin wajib cepat mengambil langkah penanggulangan berbasis evidence. Boleh next slide. Di sini ada prinsip pengembangan sumber daya manusianya yang dimana pemimpin harus memastikan tenaga kesehatan. Yang pertama itu ada mendapat pelatihan atau pelatihan gizi, KLB, SP2TP, imunisasi, dan MTBS. Yang kedua itu ada mendapat supervisi dan mentoring reguler. Yang ketiga itu dievaluasi kinerjanya secara objektif. Prinsip keselamatan pasien yaitu kepemimpinan kesehatan sangat terikat pada patient safety yang meliputi yang pertama pencegahan infeksi atau PPI, yang kedua itu identifikasi pasien dengan benar, yang ketiga keamanan obat, dan keempat itu pelaporan insiden keselamatan pasien. Di sini ada pengertian dan tujuan puskesmas. Puskesmas sendiri merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perseorangan atau UKP secara terpadu dan menyeluruh, secara berkesinambungan dan bermutu dengan pendekatan wilayah dan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama itu ada tujuan puskesmas yang dimana memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat sehat, meningkatkan akses layanan kesehatan dasar, menguatkan pelayanan promotif preventif, mewujudkan UKM esensial dan pengembangan atau gizi, PTM, KIA, dan lingkungan, dan terakhir itu mengurangi kesakitan dan kematian. Di sini ada fungsi puskesmas. Yang pertama itu ada fungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Puskesmas harus mewakili sektor kesehatan dalam musyawarah pembangunan desa, lalu memberikan rekomendasi kesehatan pada pembangunan. Contohnya itu seperti sanitasi, air bersih, dan regulasi pangan. Lalu yang terakhir itu mengadvokasi pemerintah desa terkait dana desa untuk kegiatan kesehatan. Lalu yang kedua itu ada fungsi pemberdayaan masyarakat yang dimana puskesmas berperan sebagai fasilitator masyarakat dalam posyandu, posbindu, PTM, UKS, desa siaga, pemanfaatan kader kesehatan, pemberdayaan masyarakat dilakukan agar masyarakat mampu secara mandiri mencegah kesehatan. Next one. Lalu yang ketiga itu ada fungsi pelayanan kesehatan tingkat yang dimana puskesmas menyediakan pelayanan. Yang pertama itu promotif, penyuluhan kegiatan posyandu. Lalu yang kedua itu preventif atau imunisasi surveillance seperti pemeriksaan kesehatan. Lalu yang ketiga itu kuratif yang dimana melakukan pengobatan dasar, konsultasi, dan rehabilitatif. Terakhir yaitu pemulihan kesehatan sederhana. Next one. Nah, di sini ada peran kepemimpinan puskesmas. Kepala puskesmas sebagai pemimpin memiliki tanggung jawab besar dalam tata kelola puskesmas. Yang pertama itu peran dalam manajemen program. Kepala puskesmas mengelola perencanaan RUK, RPK, mini lokar karya. Nah, yang kedua itu monitoring capaian indikator. Yang pertama itu ada evaluasi program mingguan, bulanan, tahunan, dan supervisi penanggung jawab program. Yang kedua itu ada peran dalam pengelolaan SDM termasuk penentukan pembagian tugas, menyusun jadwal pelayanan, menilai kinerja tenaga kesehatan, mendorong motivasi dan etos kerja. Yang terakhir itu menyelesaikan konflik internal. Yang ketiga itu ada peran dalam mutu pelayanan yang dimana kepemimpinan puskesmas menentukan pertama standar pelayanan minimal atau SPM. Yang kedua, akreditasi dari puskesmas. Ketiga, pengendalian mutu atau audit medis, audit mutu. Keempat itu keselamatan pasien.
Dan keempat itu ada peran dalam pemberdayaan masyarakat, yang dimana kepala puskesmas harus mampu menggerakkan kader desa, menjalin kemitraan dengan desa, sekolah, tokoh agama, PKK, Karang Taruna, lalu ada mendukung program posyandu dan posbindu. Next, Hanum. Peran kepemimpinan puskesmas yang terakhir itu ada peran dalam koordinasi lintas sektor, yang dimana koordinasi dengan pemerintah kecamatan, dinas kesehatan kabupaten atau kota, rumah sakit rujukan, sekolah dan dinas pendidikan, Bapeda, dan tim kesehatan desa. Pelayanan kesehatan sendiri merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan, mengobati, atau memulihkan kesehatan. Dalam konteks puskesmas, pelayanan kesehatan mencakup upaya kesehatan masyarakat atau UKM, dan upaya kesehatan perseorangan atau UKP yang dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan. Lalu di sini ada pelayanan kesehatan, yang dimana pelayanan kesehatan di puskesmas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kesehatan nasional, karena puskesmas merupakan gatekeeper atau gerbang layanan pertama bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan di puskesmas mencakup semua bentuk layanan yang memiliki tujuan untuk, yang pertama itu ada meningkatkan kesehatan atau promotif. Fokus pada peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat agar mampu menjaga dirinya tetap sehat. Contohnya itu, yang pertama itu ada penyuluhan gizi, konseling ASI, kelas ibu hamil, edukasi PHBS, dan penyuluhan PTM atau hipertensi dan DM. Selanjutnya akan dibahas oleh Hanum Ruwaida. Selanjutnya yaitu pelayanan kesehatan. Yang kedua ada mencegah penyakit preventif. Ditujukan untuk mencegah timbulnya masalah kesehatan di masyarakat. Contohnya seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan rutin, surveillance epidemiologi, penanggulangan KLB, serta pemeriksaan lingkungan air bersih dan jamban. Pelayanan kesehatan yang ketiga itu ada mengobati penyakit kuratif. Layanan pengobatan dasar di poli umum seperti poli gigi, KIA, lansia, dan gawat darurat. Contohnya yaitu pemberian obat sesuai DON. Yang kedua, penanganan kasus ringan dan stabilisasi kasus gawat darurat sebelum dirujuk. Dan yang ketiga, pemeriksaan laboratorium sederhana. Layanan kesehatan yang keempat adalah memulihkan kesehatan atau rehabilitatif, yaitu mengurangi dampak kecacatan atau mempercepat pemulihan setelah sakit. Contohnya yang pertama, rehabilitasi pasca stroke sederhana, yang kedua edukasi diet dan aktivitas fisik, dan yang ketiga home care. Selanjutnya ada jenis pelayanan kesehatan di puskesmas. Menurut Permenkes nomor 43 tahun 2019, pelayanan kesehatan di puskesmas terdiri dari yang pertama itu upaya kesehatan masyarakat atau UKM. UKM berfokus pada masyarakat sebagai kelompok, bukan perorangan. Satu, ada UKM esensial, yaitu yang pertama promosi kesehatan, yaitu mengubah perilaku masyarakat melalui edukasi, advokasi, dan pemberdayaan kader. Yang kedua, ada kesehatan lingkungan, yaitu pemeriksaan air, kebersihan jamban, pengelolaan sampah, pengawasan makanan. Yang ketiga, kesehatan ibu dan anak atau KIA, ANC, seperti ANC, PNC, pemantauan tumbuh kembang, deteksi risiko tinggi. Yang keempat itu ada gizi, yang meliputi pencegahan stunting, pemeriksaan gizi balita, PMT, konseling 1000 HPK. Dan yang terakhir itu ada pencegahan dan pemberantasan penyakit, yang meliputi surveillance, imunisasi, pengendalian penyakit menular seperti TBC, DBD, dan HIV. Yang kedua ada UKM pengembangan, disesuaikan kebutuhan wilayah, misalnya Posbindu PTM, UKS Desa Siaga, program kesehatan jiwa, kesehatan lanjut usia, serta kesehatan kerja. Yang kedua itu adalah upaya kesehatan perorangan atau UKP. UKP adalah layanan kesehatan langsung kepada individu. Yang pertama ada pelayanan rawat jalan tingkat pertama, yang meliputi
poli umum, poli gigi, poli KIA atau KB, poli anak, poli lansia, dan poli MTBS. Yang kedua ada pelayanan gawat darurat, meliputi penanganan emergensi dasar dan stabilisasi pasien sebelum rujuk. Yang ketiga, pelayanan laboratorium sederhana yang meliputi cek HB, GDS, urin rutin, tes malaria, dan tes kehamilan. Yang keempat, ada pelayanan farmasi, meliputi pengelolaan obat, edukasi obat, pemberian obat, program dan obat JKN. Yang kelima, ada pelayanan kesehatan rumah atau home care untuk pasien lansia, pasien stroke, bayi risiko tinggi, atau pasien dengan keterbatasan mobilitas. Selanjutnya ada peran kepemimpinan dalam pelayanan kesehatan. Pemimpin adalah penentu kualitas pelayanan di puskesmas. Yang pertama itu menjamin standar mutu pelayanan yang meliputi menyusun SOP, pengawasan pelaksanaan SOP, audit medis dan audit mutu, serta evaluasi harian atau mingguan. Peran yang kedua yaitu mengatur alur pelayanan yang efektif. Pemimpin harus benar-benar memastikan alur pendaftaran yang jelas, pemisahan pasien infeksius dan non-infeksi, waktu tunggu terukur, dan pelayanan ramah dan cepat. Yang ketiga itu meningkatkan kinerja tenaga kesehatan yang melalui supervisi, umpan balik kinerja, pelatihan kompetensi, pembagian tugas yang adil, dan menyelesaikan masalah pelayanan seperti keluhan pasien, antrian panjang, kekurangan obat, dan konflik antar staf. Peran yang ketiga yaitu menggerakkan program lintas sektor untuk mendukung pelayanan. Contohnya yang pertama itu ada program stunting melibatkan PKK, desa, dinas sosial, serta program DBD yang melibatkan sekolah, kelurahan, RT, RW. Selanjutnya ada kesimpulan. Kepemimpinan dalam bidang kesehatan merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif dan berorientasi pada keselamatan pasien serta kesehatan masyarakat. Kepemimpinan kesehatan tidak hanya mencakup kemampuan administratif, tetapi juga kemampuan mengkoordinasikan tim multidisiplin, mengambil keputusan berbasis etika dan bukti ilmiah, mengelola sumber daya, serta menjamin keterpaduan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang kedua, ada puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran strategis dalam sistem kesehatan nasional melalui penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perorangan atau UKP yang berbasis wilayah. Puskesmas menjadi garda terdepan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui fungsi pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Yang ketiga, ada keberhasilan puskesmas sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kepala puskesmas dalam mengelola program, sumber daya manusia, mutu pelayanan, serta koordinasi lintas sektor. Kepemimpinan yang efektif dan profesional menjadi kunci terwujudnya pelayanan kesehatan yang merata, bermutu, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.